Yang observasi gitu bukan, Bu? Langkah pertamanya observasi. Sebelum ke observasi apa dulu nih? Tentuin judulnya. Merumuskan apa dulu? Masalah ya, Bu. Ya, kita harus tahu masalahnya dulu ya, atau pertanyaan penelitian. Apa sih yang mau kita buktikan? Apa sih yang mau kita cari jawabannya atau yang mau kita cari solusinya gitu kan? Jadi pasti kita startnya mulai dari rumusan masalah. Masalah apa? Lalu sampai di tahap akhirnya ada yang masih. Kalau tahap akhirnya ingat tahap akhir penelitian kita Evaluasi bukan, Bu? evaluasi. Evaluasi bisa, tapi yang paling penting kalau dalam penelitian kita mendesiminasikan atau membagikan hasil ya. Jadi kita mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Jadi apa nih yang kita temukan jawabannya dari pertanyaan penelitian tadi? Iya, jadi tahap-tahapannya nanti dihafalkan karena teman-teman nanti akan melakukan itu untuk di tugas akhir. Ini untuk ciri-ciri penelitian. Mungkin sebenarnya rangkumannya sih ya simpelnya 4 ini aja ya, sistematis dan logis, ilmiah. Penelitian itu harus efisien dan harus bermanfaat, dan yang paling penting adalah prosesnya ini ya analitis gitu. Sistematis di sini apa sih ya tadi? Dia berurutan bahwa dia punya langkah-langkah yang memang udah sesuai aturannya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita tahu-tahu langsung observasi aja tanpa kita tahu masalahnya apa, kan nggak tepat ya. Jadi kita harus sesuai dengan prosedurnya atau langkah-langkah yang sudah seharusnya jadi berurutan. Jadi nggak mungkin juga baru netapin masalah terus langsung mendesiminasikan hasil atau mempublikasikan hasil. Ya nggak mungkin, orang belum ada proses penelitiannya kok, ngambil datanya aja belum. Tadi kalau kata Tari belum observasi, gimana caranya bisa nemu jawaban kan gitu ya. Jadi harus berurutan. Langkah-langkahnya berurutan. Kemudian selain itu penelitian juga harus dibuat secara logis. Nah, tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Ini yang paling penting juga. Jadi secara logis artinya memang bisa, kalau kita mau pikirkan ya memang berhubungan loh. Memang kalau kita lakukan penelitiannya ya bisa jadi ada hubungannya gitu. Kalau yang nggak logis contohnya apa? Contohnya misalnya apa ya? eh contohnya Main gak peselak kalau makan buru-buru. boleh boleh di mute dulu. Siapa nih? Oh, Zahra. Bisa mute dulu ya. Jadi tadi kalau untuk yang nggak logis contohnya apa? Yang nggak logis contohnya kalau misalnya kita mau ngelihat ada nggak ya pengaruh sosial, kemampuan sosial anak gitu antara sebelum COVID dan sesudah COVID gitu. Kita mau ngebandingin, tapi ternyata kita nggak punya data sebelum COVID-nya. Kita cuma punya data kemampuan sosial setelah COVID-nya. Kira-kira logis nggak? Ya nggak logis ya, kalau misalnya kita mau ngelihat perbandingan, tapi kita nggak punya data pembandingnya. Intinya gitu. Jadi makanya kita nggak boleh memanipulasi hal apapun di dalamnya. Jadi kalau memang kita nggak punya, dan memang kita nggak bisa ke sana, ya berarti nggak boleh. Karena artinya nanti nggak logis. Karena kita akan mengada-ngada data itu. Gitu. Lalu yang kedua ilmiah. Jadi hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka setiap penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Jadi nggak boleh hanya berdasarkan asumsi kita aja. Pasti ada hubungannya lah. Gitu. Tapi kita nggak punya datanya, kita nggak punya faktanya. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi nggak memenuhi syarat sebagai satu penelitian. Yang ketiga, penelitian ini harus efisien dan bermanfaat. Artinya, setiap penelitian itu harus
Ini justifikasi ya atau batasan dari satu penelitian. Jadi penelitian itu harus dilakukan seefisien mungkin, harus disusun seefisien mungkin, dan yang paling penting dia bisa dipahami oleh banyak orang. Jangan sampai kita ngelakuin penelitian yang kayak buat kita aja. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya Zahra melakukan penelitian apa ya, yang misalnya masalahnya ini yang dia alami sendiri, yang Zahra alami sendiri. Jadi hubungan apa ya contohnya? Saya nggak mikir. Jadi intinya masalah ini hanya terjadi di dirinya Zahra gitu lah. Artinya ini bukan masalah banyak orang. Nah, kalau dilakukan penelitian terhadap itu kira-kira bermanfaat nggak ya? Ya bermanfaat sih buat diri sendiri gitu ya. Nah, tapi ini di sini point out-nya kalau dalam penelitian dia harus bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang paling penting penelitian harus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi nanti kalau membuat tugas akhir itu nanti kan ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu harus dituliskan tuh benar-benar apa yang kalian harapkan dari penelitian yang kalian lakukan ini. Jadi contohnya nanti misalnya satu, manfaatnya memberikan pengetahuan yang baru gitu terhadap dunia keperawatan mengenai pentingnya komunikasi sosial pada anak misalnya. Jadi kita tetap memberikan sesuatu yang baru. Nah, itu harus di-state nanti dan kita harus tahu manfaat penelitian kita. Jadi jangan sampai kita pokoknya saya mau ngelakuin ini, mau inilah Bu, pasti ada manfaatnya. Tapi giliran ditanya apa kira-kira manfaatnya, bingung, nggak tahu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kerjaan kita sendiri gitu. Itu yang paling penting. Yang keempat, analitis. Setiap penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Harus ada hubungan sebab akibat antar variabel yang bisa juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Nah, jadi kan nanti saya nggak tahu ya kalau di Anda karena nanti ekspektasinya apakah hanya deskriptif aja atau sampai ke analitis. Kalau analitis artinya teman-teman harus bisa mengaitkan, nggak cuma menggambarkan. Apa tuh bedanya nanti ada penjelasan saya setelah ini. Jadi kita harus bisa menguraikan hubungan antar variabel. Jadi tadi kita harus bisa menguraikan hubungan misalnya antara pola makan dengan berat badan kayak itu ya. Minggu lalu kita juga udah bahas. Kita harus bisa menguraikan apakah memang ada hubungan antara pola makan dengan berat badan atau apakah memang ada hubungan antara kebiasaan merokok pada ibu hamil dengan berat badan bayi saat dilahirkan. Jadi kita harus bisa menguraikan hubungannya. Manfaat penelitian. Nah, kalau manfaat penelitian yang paling umum ya, kalau kita udah meneliti, tadi kan start awalnya kita dari merumuskan masalah. Kita mempunyai pertanyaan penelitian nanti biasanya. Jadi, kalau kita udah melakukan penelitian, manfaatnya apa? Yang paling utama pasti kita menjawab pertanyaan di masyarakat. Ya, menjawab, ada nggak sih hubungannya? Ada nggak sih efektivitasnya? Ada nggak sih pengaruhnya? Gitu antara kebiasaan merokok pada ibu hamil dengan berat badan bayi, kita bisa jawab kalau kita sudah melakukan penelitian. Kita juga bisa memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Kalau ternyata kita tahu nih, ada hubungannya antara kebiasaan merokok pada ibu hamil dengan berat lahir janin. Oh, berarti misalnya ada satu kampung yang memiliki masalah bayi-bayinya ini lahir dengan BBLR atau bayi baru lahir dengan berat badan rendah ya. Jadi solusinya apa nih untuk mengurangi atau mengatasi berat badan bayi yang lahir rendah? Oh, ternyata kita tahu kebiasaan ibu-ibunya di situ pada merokok. Artinya kita harus ngasih solusi. Si ibu-ibu ini jangan sampai merokok lagi selama masa kehamilan, atau mungkin kebiasaan merokoknya bisa disiasati dengan yang lain gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi terhadap masalah itu. Masalah apa lagi kira-kira sekarang yang ada di masyarakat kita?
masalah gizi buruk misalnya, stunting, itu juga sama. Kita harus cari solusinya. Apa sih yang menyebabkannya? Apa sih yang bisa kita berikan solusinya? Gitu. Jadi dengan penelitian itu kita akan menjawab hal-hal ini. Dan yang paling penting nanti dampaknya apa? Goal akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya kalau ibu-ibunya nggak ngerokok, anak-anaknya, bayi-bayinya nggak ada yang lahir dengan berat badan rendah, nggak ada resiko kematian bayi, maka otomatis kualitas hidup masyarakatnya akan meningkat. Sorry. Tuh, sampai sini tentang manfaat penelitian, ada yang mau ditanyakan? Ini bentar lagi ininya habis ya. Insya Allah enggak, Bu. Enggak, Zoom-nya bentar lagi mau habis. Jadi, iya nggak sih? Belum ada ininya ya. Belum ada peringatan. Oke, kita lanjut dulu aja. Sekarang ke jenis-jenis penelitian. Nah, ini yang paling penting. Saya mohon nanti setelah ini saya mau bikin kuis ya rencananya. Atau kalau nggak habis ini di pertemuan depan. Karena kan udah masuk pertemuan 2 ya. Jadi jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yang kedua ada penelitian kualitatif. Ada yang tahu bedanya apa kuantitatif dan kualitatif? Yang tahu nggak usah ikut kuis. Nanti nilainya udah bagus. Ada yang tahu bedanya penelitian kuantitatif kualitatif? Kalau kuantitatif lebih ke jumlah, ya nggak sih, Bu? Lebih ke jumlah gimana nih? Jumlah makanan, jumlah Kalau kuantitatif kalau kualitatif apa? Nggak boleh baca, nggak boleh baca. berdasarkan data gitu, Bu. Kalau kualitatif berdasarkan data, kalau kuantitatif nggak berdasarkan data. Nggak penelitian dong kalau nggak berdasarkan data. Apa, ayo. Nggak ada yang tahu? Ya udah, berarti nggak jadi. Jadi semua ada quiz ya. Penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Oke, yang pertama kita mau ke penelitian ini dulu ya, penelitian kuantitatif. Jadi kuantitatif ini adalah satu upaya yang dilakukan seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberikan, nah ini yang paling spesifiknya, datanya berupa angka. Kalau dalam kuantitatif datanya berupa angka. Jadi tadi kayak berat badan, terus apa lagi? Pola makannya nanti misalnya dia pakai kuesioner, pakai kategori, dia ngisi angka-angka, seberapa sering Anda makan 3 kali sehari, atau berapa sering Anda makan garam, dan lain sebagainya. Itu kan angka ya. Jadi frekuensi itu pakainya angka. Apalagi tadi angka-angka berat badan, tinggi badan, gula darah, tensi, dan lain sebagainya, itu kan angka. Nah itu biasanya diolah atau masuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin penelitian, mulai dipikirin ya dari sekarang, kira-kira topik apa yang mau diambil. Mulai dipikirin juga, oh berarti saya penelitiannya kuantitatif nih, gitu. Ya, cuma saya sarankan memang untuk untuk S1, sorry. Untuk D3 atau S1 memang biasanya arahnya ke kuantitatif aja, nggak usah ke kualitatif. Tapi saya tetap akan jelaskan kualitatif. Dan yang paling penting juga kalau dalam kuantitatif, untuk melihat hasilnya itu sangat generalisir. Contohnya apa? Tadi, berhubungan nih. Nanti misalnya kalian kan akan pakai statistik ya. Kemarin saya sudah minta tolong diinstalkan SPSS. Jadi nanti dengan SPSS kita akan menganalisis data. Nah, datanya ini saat dimasukkan dalam SPSS nanti kita akan menghasilkan angka nilai pi gitu, misalnya nilai pi 0,03, artinya nilai pi-nya ini kan
eh, signifikan nanti kita akan belajar prinsip itu. Nah, kita mengeneralisir oh ternyata ada hubungan. Nah, ada hubungan loh antara antara pola makan dengan berat badan. Oh, ada hubungan loh kebiasaan merokok pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Oh, ada hubungan. Nah, itu ada hubungan, ada pengaruh, ada signifikan, itu generalisir. Karena kita mencari jawaban yang umum gitu. Cara kita mencari jawaban yang apa namanya kita mengenerate lah, kita menyimpulkan. Nah, menyimpulkan secara umum seperti ini loh hasilnya. Ini dalam kuantitatif. Yang paling spesifiknya datanya angka ya, dan dia generalisir. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif nanti belajar lagi, ada penelitian deskriptif dan ada penelitian analitik. Kalau penelitian deskriptif ini yang kita hanya menggambarkan. Jadi contohnya mahasiswa di angkatan berapa ini? Angkatan 2 ya. Misalnya mahasiswa tingkat 2 keperawatan di Andakara berjumlah 5 orang. Semua jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, itu kan deskriptif ya. Itu menggambarkan. Hanya menggambarkan. Nah, itu itu deskriptif, hanya sampai menggambarkan. Ada lagi nanti kalau yang namanya analitik. Ya, kalau deskriptif ini hanya menggambarkan. Kalau yang analitik tadi kita sampai analitik kita sampai mencari hubungannya nanti tadi yang ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan misalnya. Kenapa ya kok keperawatan banyaknya perempuan? Nah, itu kita mau ngeliat nih, ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan yang diambil? Nah, itu analitik. Jadi analitik kita sudah sampai menganalisis, sampai mencari ada hubungan atau tidak. Kalau di deskriptif, kita hanya fokus sampai ke menggambarkan aja. Ada berapa sih rasionya gitu? Ada berapa sih program studi di Andakara? Ada berapa sih mahasiswa laki-lakinya? Berapa sih rasio laki-laki dan perempuannya, perbandingannya? Nah, itu deskriptif. Kita lebih jauh ya, ada membahas penelitian kuantitatif sendiri gitu. Nanti akan lebih banyak. Nah, ini masih gambaran aja. Nanti analitik juga. Nah, makanya saya juga nggak tahu nih harapannya dari Pak Topik apa. Cuma saya sih berharap walaupun D3 sudah bisa mengarah-ngarah ke analitik ya, walaupun sederhana. Gitu. Jadi nanti kita sudah bisa melihat ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Boleh coba dicari-cari judul-judul gitu. Nanti analitik pun macam-macam lagi jenisnya. Ada yang cross-sectional. Cross-sectional ini yang jangka pendek dalam satu kali waktu pengambilan data. Ada yang cohort. Cohort ini jangka panjang. Penelitiannya jangka panjang. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang saya lagi penelitian cohort ini. Jangka panjang. Jadi saya ngambil datanya sekarang, data baseline-nya atau data dasarnya. Tadi ada data before after. Nah, itu cohort. Tapi saya nggak ngasih intervensi apa-apa. Kalau yang kita ngasih intervensi atau kita kasih edukasi atau kita kasih treatment, ini eksperimental. Nanti kita akan belajar juga lagi ya. Walaupun kalau di keperawatan, di D3 atau S1 biasanya nggak boleh ini. Karena kalau eksperimental ada etik penelitiannya yang agak susah ya. Jadi kita fokus saja ke analitik tapi yang observasional. Mungkin di cross-sectional atau mungkin di deskriptif tapi yang correlation study atau yang case report. Nanti saya coba diskusi lagi sama Pak Topik arahnya maunya kemana ya. Baik, Bu. Sampai sini bingung nggak? Jadi intinya penelitian kuantitatif ini ya, ini kita masih ngomongin kuantitatif. Jadi kuantitatif ada yang hanya menggambarkan, ada yaitu di deskriptif aja, ada yang kita sampai menghubungkan atau kita mencari hubungannya. Ini di analitik. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Ya, sifatnya tadi ya observasional sama eksperimen. Jadi kalau observasi intinya nih
Observasi itu nggak harus kita melihat langsung gitu ya. Observasi di sini artinya tidak ada intervensi atau tidak ada perlakuan yang kita berikan ke responden kita. Maksudnya apa, Bu? Contohnya, kalau misalnya tadi ya, antara kebiasaan rokok ibu dengan berat badan bayi. Nah, ini kan kita ngelihat aja nih, ibu tolong isi kuesioner ya, terus nanti kita ukur nih berat badan bayinya. Ada pengaruh nggak sih, ada hubungan nggak sih gitu. Itu kan observasi aja. Tapi kalau ternyata habis ngelihat itu, Tari misalnya ngasih edukasi ke ibu, Bu, ibu harus berhenti ngerokok karena kasihan nanti anak ibunya berat badannya, terus juga nanti bisa berpengaruh ke kesehatan ibu loh dan lain sebagainya. Ada edukasinya, ada perlakuan yang diberikan. Nah itu udah nggak observasi lagi, itu nanti masuknya udah ke eksperimental. Eksperimen ini nggak harus yang obat-obat gitu, nggak ya. Tapi edukasi kesehatan atau apalagi akupuntur misalnya, itu udah masuk ke dalam eksperimen. Artinya kalau ada tindakan yang kita lakukan, maka itu masuknya udah eksperimen. Itu ya bedanya. Nah ini deskriptif versus analitik. Kalau deskriptif tadi yang hanya menggambarkan. Jadi hanya mendeskripsikan karakteristik. Ada berapa laki-lakinya, ada berapa perempuannya, ada berapa yang nilai IP-nya bagus, ada berapa nilai IP-nya kurang bagus, gitu. Dan tidak melakukan perbandingan. Nah, tadi nggak bisa ngebandingin antara mereka yang merokok dan yang tidak merokok, apakah ada perbedaan berat badan bayinya, gitu. Nah ini nggak bisa dalam deskriptif karena dia hanya fokusnya menggambarkan. Tapi untuk melakukan perbandingan kita bisa melakukannya dengan analitik. Jadi kalau di analitik kita mempelajari determinan atau penyebab suatu penyakit dari populasi. Ya tadi ya kebiasaan merokok, apalagi kebiasaan pola makan yang buruk, pola tidur yang buruk dan lain sebagainya, itu determinan suatu penyakit. Dan kita bisa mencoba untuk melakukan perbandingan. Ini yang paling penting. Nah, nanti di analitik ada lagi eksperimental dan observasional. Itu yang tadi ya, apakah kita hanya melihat atau apakah kita hanya ya udah ngasih kuesioner aja atau kita mau ngasih perlakuan sesuatu. Nah, itu beda lagi. Itu ya. Ini rangkumannya deskriptif versus analitik. Nah, observasi pun beda-beda lagi, nanti ada yang deskriptif tadi ini yang apa namanya, ya memang lagi hanya menggambarkan, lalu ada yang cross sectional, ada yang case control, ada yang cohort. Oke, kayaknya ini bentar lagi sudah mau habis.